Selamat datang di belajarlah dari para pemimpin teknologi terbaik di Asia Tenggara. Bangun masa depan, belajar dari masa lalu, dan tetap menjadi manusia di antaranya. Tak ada omong kosong tentang kesuksesan. Saya Jeremiah, pemodal Ventura, pendiri serial MBA Harvard, kutu buku fiksi ilmiah, dan ayah dari 2 anak perempuan. Setiap minggu kami membahas berita startup, mewawancarai para pembuat perubahan, menjawab pertanyaan pendengar, dan berbagi wawasan pribadi. Bergabunglah dengan gerakan kami yang beranggotakan lebih dari 40,000 orang dan dapatkan transkrip sumber daya. Dan komunitas di www.bravesea.com. Tetap sehat dan tetap berani. Tai Aung, pendiri dan CEO Anyuel, telah mengubah rasa frustrasi pribadinya terhadap lalu lintas menjadi salah satu perusahaan mobilitas mikro terkemuka di Asia Tenggara. Perjalanannya dari seorang mahasiswa imigran di Singapura hingga menjadi pengusaha perintis ditandai dengan berbagai tantangan, keputusan strategis, dan komitmen untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan beretika. Artikel ini menggali kisah wirausaha Tai dengan fokus pada inspirasi awal, rintangan operasional, dan perluasan pasar yang strategis. Perjalanan Tai dimulai di Myanmar, tempat ia dilahirkan, sebelum pindah ke Singapura pada usia 10 tahun. Hambatan budaya dan bahasa yang ia hadapi sebagai siswa imigran di Singapura membentuk pola pikirnya yang tangguh dan berjiwa wirausaha. Tai pada awalnya kesulitan dengan bahasa Inggris, dan prestasi akademisnya mencerminkan tantangan tersebut. Namun, ketika ia beradaptasi dengan budaya Singapura dan meningkatkan kemampuan berbahasanya, ia mengembangkan hasrat untuk berwirausaha yang terinspirasi oleh perjalanan bisnis orang tuanya sendiri. Semangat kewirausahaan Tai mulai terbentuk saat ia berkuliah di University of Sydney pada tahun 2017. Disinilah, saat terjebak dalam kemacetan lalu lintas Sydney yang terkenal, ide Anyuel lahir. Saat ia duduk di mobilnya, menyaksikan para pesepeda melaju melewatinya dengan sepeda mereka, ia mulai membayangkan masa depan di mana berbagi sepeda dapat mengurangi kemacetan di perkotaan. Ia mengambil cuti dari studinya untuk mengunjungi Cina, di mana perusahaan-perusahaan berbagi sepeda seperti Mobike dan OVO sudah berkembang pesat. Perjalanan ini memberinya wawasan yang berharga ke dalam industri ini, membantunya memahami kompleksitas operasional dan peluang di pasar. Kembali ke Singapura setelah lulus, Tai dihadapkan pada sebuah keputusan penting, di mana ia akan meluncurkan bisnisnya. Meskipun Australia merupakan target pasar awalnya, Tai menyadari bahwa kepadatan penduduk yang lebih rendah di sana membuatnya kurang cocok untuk berbagi sepeda. Sebagai gantinya, ia mengalihkan fokusnya ke Singapura, sebuah negara kota yang padat penduduknya dengan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. Memulai Anyuel dari nol menimbulkan banyak tantangan operasional bagi Tai. Salah satu kesulitan paling awal adalah mendapatkan sepeda dari produsen. Tai mengenang sulitnya meyakinkan pabrik-pabrik untuk bekerja sama dengan perusahaan rintisan yang hanya meminta 500 hingga 1000 sepeda, sementara perusahaan-perusahaan besar seperti Mobike memesan hingga puluhan ribu sepeda. Akhirnya, dengan bantuan seorang teman dari Tiongkok, Tai berhasil mendapatkan kontrak dengan Phoenix, salah satu produsen sepeda terbesar di Tiongkok. Namun, ini hanyalah awal dari tantangan operasionalnya. Batch pertama sepeda tiba dalam keadaan belum dirakit, sehingga memaksa Tai untuk merakitnya sendiri di rumah. Ia membutuhkan waktu 2 hari untuk menyelesaikan sepeda pertama, bekerja dengan pengetahuan dan peralatan yang terbatas. Pengalaman langsung ini memberinya pemahaman mendalam tentang produk dan perakitannya, yang akan terbukti sangat berharga saat ia mengembangkan bisnisnya. Salah satu kemajuan operasional yang paling signifikan bagi Anyuel adalah sebagai tanggapan atas peraturan perizinan Singapura tahun 2018 yang diperkenalkan oleh Otoritas Transportasi Darat, Land Transport Authority, LTA. Peraturan ini mengharuskan perusahaan bike sharing untuk memenuhi standar kepatuhan yang ketat, termasuk integrasi teknologi IoT untuk pelacakan dan manajemen. Tai dengan cepat menyadari bahwa Anyuel perlu memasukkan kunci pintar dan sistem IoT ke dalam sepeda mereka untuk memastikan efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini mengarah pada pengembangan sistem backend yang kuat yang mampu melacak lokasi setiap sepeda secara real-time, sebuah inovasi penting untuk pertumbuhan perusahaan. Keputusan strategis Tai telah berperan penting dalam pertumbuhan dan kesuksesan Anyuel di pasar yang kompetitif. Salah satu keputusan paling signifikan yang ia buat adalah menolak pendanaan modal Ventura. Sementara banyak pesaingnya,
seperti Mobike dan OVO, banyak didukung oleh modal ventura dan terlibat dalam strategi ekspansi yang agresif. Tai memilih untuk tetap memegang kendali atas arah Anyuel. Ia percaya bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan dan praktik bisnis yang beretika lebih penting daripada ekspansi cepat yang didorong oleh pendanaan eksternal. Salah satu momen penting dalam sejarah Anyuel adalah akuisisi SG Bike, perusahaan bike sharing lain di Singapura. Akuisisi ini bukan sekadar ekspansi bisnis, ini merupakan langkah strategis untuk mengkonsolidasikan pasar dan bertanggung jawab atas komitmen pelanggan SG Bike. Keputusan Tai untuk mengambil alih pengguna SG Bike, alih-alih armada mereka, dimotivasi oleh keinginan untuk melindungi reputasi industri berbagi sepeda di Singapura. Tai menyadari bahwa industri ini pernah menghadapi publisitas negatif di masa lalu, dan ia bertekad untuk membangun kembali kepercayaan publik. Selain itu, Tai memilih untuk tidak membebankan biaya deposit kepada pengguna, tidak seperti kebanyakan kompetitornya. Dia percaya bahwa praktik ini akan menumbuhkan kepercayaan dengan pelanggan dan membedakan Anyuel dari perusahaan yang lebih fokus pada keuntungan jangka pendek. Keputusan ini berakar dari pengalaman Tai dengan usaha sebelumnya di Australia, di mana godaan untuk menggunakan deposit pelanggan untuk biaya operasional menciptakan model bisnis yang berisiko dan tidak berkelanjutan. Dengan menghindari deposito, Tai memastikan bahwa Anyuel dapat beroperasi secara etis dan menjaga stabilitas keuangan. Perjalanan Anyuel bukannya tanpa tantangan yang berarti, terutama di tahun-tahun awalnya. Salah satu masalah paling mendesak yang dihadapi Tai adalah pencurian sepeda di Singapura, sebuah masalah yang awalnya mengejutkannya mengingat reputasi negara tersebut dalam hal keamanan. Pada puncaknya, Anyuel kehilangan lebih dari 3.000 sepeda karena pencurian, menyebabkan tekanan finansial dan operasional yang besar pada perusahaan. Untuk mengatasi hal ini, Tai dan timnya menerapkan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat, termasuk mengerahkan tim penegakan hukum internal untuk memulihkan sepeda yang dicuri dan mengedukasi masyarakat tentang legalitas berbagi sepeda. Tantangan lain datang dalam bentuk kemunduran operasional dengan teknologi yang dialihdayakan. Pada awalnya, Anyuel mengandalkan perusahaan pihak ketiga untuk menyediakan kunci IoT dan aplikasi yang dibutuhkan untuk mengelola armada sepeda. Namun, sistem ini tidak kompatibel dengan infrastruktur telekomunikasi Singapura, yang menyebabkan masalah yang meluas dengan pembukaan kunci sepeda dan fungsionalitas aplikasi. Hal ini memaksa Tai dan timnya untuk merebot sepeda secara manual dan mengatasi masalah sepanjang waktu, bahkan terkadang tidur di gudang untuk menjaga operasi tetap berjalan dengan lancar. Terlepas dari rintangan ini, Tai tetap berkomitmen untuk kesuksesan jangka panjang Anyuel. Dia menolak beberapa tawaran pembelian, termasuk yang akan memberinya keuntungan sebesar $4 juta, karena dia percaya pada potensi perusahaan. Sebaliknya, ia menginvestasikan kembali uangnya sendiri ke dalam bisnis, bahkan menjual properti pribadinya untuk mendanai upaya ekspansi dan peningkatan perusahaan. Ketekunannya membuahkan hasil, karena Anyuel menjadi menguntungkan secara operasional pada tahun 2021, dan perusahaan ini terus tumbuh dalam hal pendapatan dan jumlah penumpang. Kedepannya, Tai tetap fokus untuk memperluas kehadiran Anyuel di Asia Tenggara dengan tetap mempertahankan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan praktik-praktik yang beretika. Dia melihat potensi besar untuk solusi mobilitas mikro untuk mengubah transportasi perkotaan, tidak hanya di Singapura tetapi juga di seluruh wilayah. Anyuel kini menjadi operator terbesar di Asia Tenggara, dengan lebih dari 35.000 sepeda di Singapura saja, dan berencana untuk berekspansi lebih jauh ke pasar-pasar baru. Tai juga terus berinovasi di sisi operasional, bekerja sama dengan produsen untuk meningkatkan daya tahan sepeda dan mengurangi biaya perawatan. Sepeda Anyuel telah berevolusi melalui beberapa generasi, dengan setiap iterasi baru yang dirancang untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi di lapangan. Pendekatan langsung Tai dalam memecahkan masalah dan kesediaannya untuk belajar dari kesalahan telah menjadi faktor kunci dalam kesuksesan perusahaan. Saat Anyuel memasuki fase pertumbuhan berikutnya, Tai tetap berkomitmen untuk membangun perusahaan yang tidak hanya menyediakan layanan yang berharga bagi kota-kota, tetapi juga beroperasi dengan integritas dan rasa hormat kepada para penggunanya. Kisahnya merupakan bukti Thank you for listening to Brave. If you enjoyed this episode, please share the podcast with your friends and colleagues. We would also appreciate you leaving a rating or review. Head over to www.bravesea.com
for member content, resources, and community. Stay well and stay brave.